semua, Kamuti, Bapak Ibu Guru, dan seluruh para hadirin yang ada di diskusi pada hari ini. Gimana Kamuti? Langsung dibuka, langsung saya aja nih. Bagaimana Kamuti? Kak, saya siapin dulu ya. Oke, sebelum siap Kamuti. acara kita mulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Semoga acara kita diberkahi dan dilancarkan 2 jam ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebentar ya Kak Ervan. Saya akan share screen CV dari Kak Ervan. Oke, Kak Ervan Kurniawan, beliau lahir di Jakarta 26 Desember 1996. Saat ini beliau tinggal di Flamboyan 3, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Wah, pendidikan formalnya cukup ini ya Kak, banyak ya Kak. Saat ini aktivitas beliau adalah sebagai guru pendidikan khusus di SLBC Cempaka Putih. Benar ya Kak? Iya benar Kamuti. Nah, selain itu, saat ini beliau sedang menjadi mahasiswa S2 di Universitas Negeri Jakarta. Oke. Ini dia, wah banyak sekali ya achievement dari Kak Ervan Kurniawan. Oke, langsung saja saya serahkan kepada Kak Ervan. Untuk Kak Ervan, kami persilakan. Silakan Kak Ervan. Oke, terima kasih Kamuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu Guru, lalu rekan-rekan semua, dan tentunya pembicara kita pada hari ini, yaitu Bunda Rojiha. Pada sore hari ini kita akan diskusi ya, dari Festival Bertumbuh 2020. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, meskipun sebelumnya sudah dikenalkan oleh Kamuti ya. Gitu. Nanti saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Cuman sebelum itu saya akan memberikan sebuah pantun kepada Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua agar lebih meriah lagi. Tomat matang dicampur ikan, disantap lezat seorang pria. Selamat datang saya ucapkan, tetap semangat dan terus berkarya. Selamat datang pada Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semua pada talk show hari ini. Selanjutnya saya juga akan memperkenalkan diri, walaupun Kamuti sudah memperkenalkan saya, tapi kalau pepatah bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Gimana kita mau kenal, gimana kita mau sayang, kalau kita pun belum saling mengenal. Oke. Makan roti sambil ngopi di depan rumah melihat awan. Gembira hati bertemu di sini bersama saya Ervan Kurniawan. Oke, buat rekan-rekan semua, nanti dalam diskusi kita, silakan buat rekan-rekan semua untuk pakai jempolnya. Ini ada apa namanya, icon jempol ya. Silakan bisa di touch atau diklik. Yang ada tanda tiganya. Lalu berikutnya ada emoticon jempol atau raise your hand dan lainnya. Ini nanti bisa digunakan. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung aja ya. Talk show dan sharing pada sore hari ini, yaitu dengan tema menciptakan suasana belajar dari rumah yang menyenangkan untuk mencapai SDGs. Jadi buat teman-teman semua, jadi kalau kita ketahui ternyata ada beberapa poin yang di SDGs itu berkaitan dengan pendidikan. Nah, seperti apa konteks di sana nanti akan kita bahas bersama Bunda Rojiha. Langsung aja bisa kepada admin untuk menampilkan CV dari Bunda Rojiha. Nah, ini CV dari Bunda Rojiha. Kita ketahui di gelarnya, beliau adalah Magister Profesi Psikologi dari Fakultas Psikologi
UGM dan saat ini aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga. Lalu psikolog Satgas COVID-19 karantina khusus Kabupaten Banjar, Asosiasi Psikologi Kopaja Optima. Nah, ini pengalamannya dalam mengisi acara banyak sekali ya terkait dengan pengalamannya. Ini luar biasa. Dan ini merupakan satu ilmu bagi kita semua agar kita mampu beradaptasi nanti di lapangan, khususnya dalam hal belajar dari rumah. Ya. Tanpa panjang kalam, langsung saja saya panggil Bunda Rojiha. Assalamualaikum Bunda Rojiha, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya? Jelas? Kedengar jelas, Bun. Alhamdulillah. Apa kabar nih Bunda? Sehat, alhamdulillah. Semangat ya, walaupun kita ketemunya sore-sore ya, sama bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak. Ya, ini Bunda terlihat cerah banget nih sore hari ini. Padahal padahal kalau di cuacanya mendung nih, tapi dengan melihat Bunda nih jadi tambah cerah gitu, Bunda. Sama Oke, nih. Bunda. Ya, jadi kita di sini sharing Bun berkaitan dengan belajar dari rumah. Kalau kita ketahui kan kalau kondisi pandemi seperti ini, apalagi Bunda tadi jadi Satgas COVID-19 ya Bun? Ya, dari Satgas COVID-19. Kebetulan dapat amanah di ini. Iya. Nah, kebetulan saya juga Satgas dulunya Bun. Gitu. Cuman di bagian mahasiswanya, relawan mahasiswanya Bun. Oke Bunda. Langsung aja kita coba kenalan di awal nih Bun. Kira-kira menurut Bunda berkaitan dengan belajar dari rumah itu seperti apa sih Bun? Ya. Kita coba sharing dulu jadi nih, Bun. Belajar dari rumah ya. Jadi ini adalah suatu perubahan kondisi ya, yang memang sangat berbeda dari sebelumnya, dari yang kita belajar secara konvensional, belajarnya di sekolah, gitu. Kecuali mungkin teman-teman yang mungkin teman-teman yang homeschooling pun juga merasakan gitu kan, belajarnya di rumah dulu. Semuanya dari berbagai macam tingkat pendidikan, baik itu dari anak usia dini sampai perguruan tinggi, semuanya mengikuti pelajaran secara daring seperti itu. Dan itu juga merupakan adalah istilahnya kewajiban lah, sudah menjadi ininya dari pemerintah gitu, istilahnya sudah menjadi suatu keharusan dari pemerintah untuk penyelenggaraan belajar mengajar dilaksanakan secara daring seperti itu. Gitu Kak Irfan. Luar biasa ya Bun. Jadi memang belajar dari rumah itu sebuah keharusan yang dianjurkan oleh pemerintah ya Bun. Apalagi kondisi lagi COVID seperti ini. Benar. Saya juga nggak ngajar di sekolah Bun. Karena sekolahnya tutup. Seperti itu Bun. Jadi memang dari rumah. Oke Bun, ketika kita bicara soal belajar dari rumah, menurut Bunda suka duka mendampingi anak belajar jarak jauh nih gimana nih Bun? Nah, ini sebenarnya kalau yang bisa ngejawab sih saya yakin bunda-bunda di sini juga ya, dan ibu-ibu guru juga. Kebetulan kalau anak saya masih usia 2 tahun, tapi saya mendampingi adik saya belajar di rumah gitu. Nah, kebetulan kalau adik saya ini sudah sekolah menengah atas ya, jadi dia udah lumayan sudah cukup mandiri gitu. Akan tetapi memang yang saya tekankan untuk si remaja ini gitu, adik saya kan usia remaja ya gitu. Jadi memang kadang kalau untuk remaja yang agak diperhatikan itu adalah mood belajarnya gitu. Mungkin anak-anak juga sama, mood belajar juga gitu. Selain dari mood juga kita perlu memperhatikan juga nih cara mengatur waktunya mereka juga. Mungkin pada dasarnya sama untuk anak usia dini, SD, SMP, dan SMA gitu. Bahkan mungkin perguruan tinggi juga gitu. Bagaimana kita bisa mengatur mood kita, kemudian kita bisa menciptakan sebagai orang tua kalau kita mendampingi anak, terutama untuk anak-anak yang masih sekolah dasar gitu, menciptakan suasana belajar yang nyaman di rumah, yang aman, yang tenang, seperti itu. Nah, kalau untuk anak-anak yang remaja tadi yaitu balik lagi untuk ini pengalaman saya dua itu tadi gitu, gimana moodnya sama membantu mengatur waktu belajarnya dia juga. Gitu.
kalau untuk boleh nih di share screen ya, mungkin supaya ada gambaran gitu ya. Dipersilakan. Boleh kamu tolong di share screen. Nah, ini tadi udah ya, yang suka dukanya gitu. Nah, sekarang kita coba ke poin kedua nih, Bun. Berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh, apakah ini menjadi solusi terbaik untuk saat ini? Oke. Nah, pertanyaan ini pun berkaitan dengan SDG nomor 4, Bun. Gitu. Yaitu berkaitan dengan penjaminan kualitas pendidikan yang diterima oleh masyarakat. Gimana, Bun, menurut Bunda? Nah, kalau menurut saya, pada dasarnya untuk kondisi dengan keadaan yang kita masih dalam pandemi, ini adalah salah satu cara yang efektif gitu. Karena apa? Mempertimbangkan dari berbagai macam sisi gitu, baik dari sisi kesehatan, kemudian juga keamanan dan sebagainya gitu. Kalau berhubungan dengan SDGs yang poin 4, apakah itu ini ya mutu pendidikan ya? Kalau yang keempat, poin keempat SDGs ya? Iya, benar, Bun. Nah, semua itu kembali lagi kepada pihak yang terkait gitu. Jadi tidak hanya di siswanya, tapi juga bagaimana peran orang tua, peran dari guru dan pihak sekolah seperti itu. Jadi tidak serta-merta semuanya itu dibebankan kepada si siswa nih, akan tetapi bagaimana di situ kita melihat peran efektif dari guru, orang tua, pihak sekolah dan kepala pihak sekolah gitu. Sebenarnya ada beberapa sebagai orang tua pun kita juga memiliki peran ganda gitu. Di sini saya belum menuliskan di slide, tapi mungkin bisa saya jelaskan sedikit. Orang tua itu bisa berperan sebagai fasilitator orang tua di rumah. Jadi memfasilitasi apa aja sih kebutuhan-kebutuhan anak dalam belajar. Kemudian juga bisa sebagai monitoring fungsinya gitu perannya. Jadi memonitor bagaimana sih anak dalam proses belajarnya di rumah, gitu. Kemudian bisa memberikan supervisi atau memberikan pengarahan seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya untuk saat sekarang ini dengan kondisi yang kita masih belum menentu gitu, ini kan adalah kondisi yang penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir, kapan pandemi ini bisa benar-benar clear gitu di negara kita, terutama di Indonesia, sehingga untuk meminimalisir, karena ini kan hubungannya dengan kesehatan juga gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita tetap bisa melaksanakan kewajiban pendidikan, tapi kita juga tetap bisa apa ya istilahnya tuh melindungi diri kita, melindungi keluarga kita. Jadi bagi saya, menurut saya ini ada pelajaran jarak jauh atau online ini merupakan hal yang paling efektif sekarang gitu. Tapi sebenarnya ada juga sih mungkin untuk beberapa daerah kondisional gitu. Jadi kalau untuk daerah saya sendiri ini kebetulan saya posisinya di Kalimantan ya. Untuk di Kalimantan sendiri gitu. Mungkin beda dengan kota-kota besar yang sudah banyak sekali tersedia jaringan internet gitu. Kalau di sini itu masih ada beberapa sekolah yang jadi gurunya yang ke daerah agak pedalaman gitu karena memang sudah tidak terjangkau internet dan memang juga pengetahuan akan teknologi itu juga terbatas gitu di daerah saya. Jadi ada sekolah yang tetap melaksanakan belajar mengajar akan tetapi dengan cara nih guru yang memberikan bahan pelajaran 1 minggu sekali ke rumah masing-masing gitu. Jadi tidak mengumpulkan tugas secara online, tetapi gurunya nih yang ngambilin tugas gitu. Jadi setiap 1 minggu sekali didatangin ke rumah siswa ini satu-satu gitu. Nah itu kembali lagi sebenarnya kepada kemampuan atau melihat dari kondisi masing-masing daerah seperti itu. Wah, luar biasa nih Bunda. Jadi saya teringat dengan beberapa kisah rekan saya yang tentunya belajar jarak jauh juga di mana di Sumatera, Bun. Jadi gurunya itu dia mengunjungi rumah dari siswa-siswinya gitu, mengambilkan tugas, memberikan tugas kepada siswa-siswinya dan juga memberikan pengayaan apa sih yang menjadi evaluasi dan sebagainya.
Ini peran guru memang luar biasa nih. Iya, Kayak benar. gitu. Tapi itu kalau di Sumatera ya, Bun. Kalau di sini gimana, Bun? Iya nih kalau Di iya kalau Jakarta di atau Jakarta di ya mana, Bun? kebanyakan ya. Jadi kalau di Jakarta mungkin menurut saya memang itu yang paling efektif gitu. Kembali lagi kepada kondisi daerah masing-masing kan ya. Untuk menjaga keselamatan juga, maksudnya keselamatan secara kesehatan kita juga gitu, secara karena memang masih dalam kondisi pandemi dan saya kurang paham juga sih gitu kalau kasus di Jakarta seberapa, akan tetapi kalau memang di daerah saya eh, ini khusus untuk yang sedikit ya, khusus untuk yang corona ini, COVID-19 ini memang masih ada peningkatan seperti itu. Jadi belum benar-benar turun gitu. Walaupun memang ada beberapa kabupaten yang alhamdulillahnya adalah kasus yang nol seperti itu. Di beberapa kecamatan maksud saya kasusnya nol gitu. Tapi khusus untuk daerah-daerah seperti perkotaan itu memang masih sangat banyak dan seluruh sekolah untuk di Kalimantan ini untuk yang di daerah kota provinsi terutama kemudian kabupaten yang besar itu semuanya tutup seperti itu. Ya, ini luar biasa nih, Bun, berkaitan dengan tadi apa namanya kekhawatiran dalam pembelajaran jarak jauh ya, Bun. Jadi memang kondisinya seperti itu. Dan yang saya alami juga kalau di sekolah, Bun, saya kebetulan juga guru, Bun, tapi guru pendidikan khusus. Jadi buat anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK. Ini memang banyak PR-nya, Bun. Gitu, apalagi ya klasifikasi berat. Itu untuk menggunakan teknologi saja banyak tantangannya, Bun. Gitu. Apalagi yang memang secara perekonomian itu menengah ke bawah. Untuk Zoom saja itu nggak bisa, Bun. Gitu. Nah, ini memang banyak kekhawatiran yang akan kita hadapi di PJJ ini, Bun. Gitu. Nah, tadi Bunda sudah memberikan beberapa alternatif solusi kepada kita berkaitan dengan tadi kekhawatiran dalam pembelajaran jarak jauh. Oke, Bun. Selanjutnya kira-kira kalau dalam hal mengelola emosi orang tua dan anak saat pembelajaran jarak jauh gimana, Bun? Karena kalau kita ketahui ternyata ada kasus pembunuhan, Bun. Tahu nggak, Bun? Tahu. Iya, orang tua bunuh ya. anak ya, Bun. Iya. Orang tua bunuh anak karena kesal dengan anaknya gitu dalam hal PJJ karena sulit diatur dan sebagainya. Nah, menurut Bunda gimana, Bun? Iya, jadi untuk mengenal emosi, ini kan bagaimana kita bisa mengelola emosi, baik itu emosi anak kita dan emosi kita sendiri ya sebagai orang tua gitu. Mungkin ini juga untuk guru-guru juga gitu kan ya sebagai pendidik gitu. Kalau menurut saya sih yang pertama kita harus kenal dulu ya emosi itu bentuknya seperti apa saja sih emosi itu gitu kan. Mungkin yang biasanya orang-orang bilang nih, oh lagi emosi nih, emosi jiwa gitu. Emosi itu bilangnya biasanya konotasinya itu adalah emosi yang marah, kesal gitu kan. Tapi sebenarnya emosi itu ada berbagai macam. Ada bahagia, ada kecewa, ada sedih, ada marah, ada kesal. Kesal. Kesal maksud dari bagian marah ya. Ada jijik dan takut. Itu merupakan bagian dari emosi. Nah, kita harus bisa mengenali dulu nih emosi yang sekarang yang saat proses pembelajaran ini emosinya masuk bagian yang mana seperti itu, apakah kesal gitu. Misalnya kesal nih, kayak kita tahu kita kesal gitu. Kemudian ini yang ke anak dulu aja deh ya. Jadi kita harus kenal juga nih emosi anak-anak kita gitu. Juga sebagai orang tua harapannya gitu orang tua pasti sudah memahami gitu apa sih keinginannya anak, apa sih yang tidak disukai oleh anak, kemudian apa sih yang bikin dia bad mood gitu mungkin. Kita harus tahu nih, kita harus mengenali kira-kira apa sih sumber emosi dari anak-anak kita. Kemudian yang kedua, kita pahami kebutuhan anak kita tuh apa gitu. Nah, khususnya kalau untuk PJJ ini, kita lihat kebutuhannya dalam belajar itu apa gitu. Kita penuhi, kita coba untuk memahami gitu apa aja sih yang dia perlukan dalam supaya dia ini enjoy gitu dalam kegiatan belajarnya gitu. Kemudian kita bisa coba untuk menanyakan kepada anak-anak kita, kira-kira apa sih yang diperlukan, apa sih yang mereka inginkan, apa yang kira-kira bisa membuat mereka itu semangat nih gitu ketika menghadapi pelajarannya gitu. Nah, ini beda-beda sebenarnya mungkin kalau untuk anak usia dini itu seperti apa, anak sekolah dasar, kemudian anak yang remaja gitu. Kalau untuk anak usia dini mungkin
lebih banyak peran orang tuanya ya gitu yang bisa memilihkan gitu, yang kemudian bisa tahu gitu. Kalau untuk anak SD itu udah mungkin udah bisa ditanyain gitu, apa sih yang dia pengen, apa sih yang dia nggak suka. Kalau untuk anak SMA, remaja, perguruan tinggi itu mungkin mereka udah cukup mandiri gitu untuk bisa apa ya, untuk bisa mengelola, kemudian untuk bisa memberi apa ya, untuk bisa mengkomunikasikannya kepada orang tua. Selanjutnya, ini masih anak ya. Kemudian nih, bagaimana nih cara kita bisa mengelola emosi anak kita? Ini kalau saya ini yang pertama itu kita arahkan dulu nih anak-anak kita untuk bisa atau untuk dapat mengungkapkan emosi dia gitu. Jadi kita berusaha kita mencoba gitu untuk membuat anak kita ini bisa mengungkapkan, bisa memberitahu kepada kita apa sih yang sedang dia rasakan gitu. Apa sih yang mungkin ngeganjel gitu. Kalau bisa kita bilang kamu lagi emosi apa deh gitu kan mungkin dia bingung ya. Pakailah atau gunakanlah bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh anak-anak kita seperti itu. Kemudian bantu anak untuk memahami sumber emosinya. Jadi apa sih yang menjadi sumber yang membuat dia merasakan sesuatu gitu. Apakah ruangannya nggak nyaman, ruangan belajarnya nggak nyaman, atau pelajarannya terlalu sulit, atau mungkin pelajarannya yang tugas-tugasnya yang dikasih terlalu banyak. Itu kita mencari tahu gimana sih sumber yang membuat anak kita ini kurang nyaman gitu. Kemudian ajak anak melakukan kegiatan lain selain aktivitas akademik. Nah, gitu. Jadi, kalau misalnya nih apa ya istilahnya lagi emosi, terutama dalam menghadapi pelajaran-pelajarannya dia, dalam menghadapi tugas-tugasnya dia, ya udah kita lepasin dulu aja gitu kegiatan belajar. Kita alihkan anak untuk berkegiatan yang lain supaya meredam emosinya dia gitu. Jadi ketika dia nanti udah enjoy lagi, lalu baru kita lanjutkan ke kegiatan akademiknya dia. Seperti itu. Next ya. Kemudian ini ini mungkin slide-nya tentang mengelola emosi orang tua ya. Udah bisa di next Mbak Admin? Kak Muti bisa tolong di next slide-nya. Oke, sebentar Bunda. Ini saya kecepatan nggak ngomongnya? Kalau kecepatan saya agak ini. Oke. Pelan kan. Ya, jadi ini khusus untuk orang tua ya, mengenali emosi diri gitu. Karena mungkin kebanyakan di sini orang tua ya. Yang pertama, kita harus mengenali dulu diri kita sendiri itu seperti apa gitu. Apa sih yang kita suka, apa yang kita nggak suka gitu. Apa yang membuat kita enjoy, apa yang membuat kita merasa nggak nyaman gitu. Cobalah dimulai dari mengenali diri sendiri dulu. Kemudian yang kedua, kita lihat pola energi pribadi kita. Maksudnya di sini adalah kita juga harus tahu kira-kira di waktu kapan sih kita tuh memiliki kekuatan apa ya, kita memiliki power yang cukup untuk menghadapi hari-hari gitu. Jadi misalnya kita jam belajar anak nih, kita tahu nih jam belajar anak jam berapa gitu. Nah kita lagi on-nya pas kapan gitu. Nah kita coba untuk menyesuaikan itu dengan anak kita atau sebaliknya gitu. Kalau misalnya anak bisa ikut menyesuaikan dengan kita, nah harapannya nanti kalau misalnya orang tua ini dalam keadaan energinya bagus, stamina-nya bagus, powernya bagus, fokusnya dapet gitu. Harapannya nanti bisa efektif gitu dalam menemani anak belajar. Gitu. Kemudian yang ketiga, berdamai dengan kenyataan gitu. Balik lagi pada yang tadi saya awal jelaskan tentang uncertainty kan. Kita tidak hanya memikirkan masalah pelajaran anak aja gitu, tapi masalah pekerjaan juga mungkin. Ini mohon maaf internet saya kayaknya kurang stabil, semoga masih bagus ya. Saya lanjutkan. Kemudian juga tadi ada nggak cuma masalah pelajaran anak, nggak cuma masalah PJJ gitu, tapi mungkin banyak sekali yang dipikirkan oleh orang tua gitu, pekerjaan, kemudian juga relasi dan lain sebagainya gitu. Dan ingatlah gitu untuk apa? Ya udah kita coba aja gitu berdamai dengan kenyataan gitu. Satu lagi yang kita ingat, tidak hanya kita yang mengalami ini gitu, tetangga kita juga, orang-orang lain pun juga gitu. Jadi kita nggak sendiri untuk menghadapi dan menghadapi ini, merasakan ini seperti itu.
untuk orang tua. Selanjutnya ya. Oke, silakan kamu Ti di next slide nih. Ini luar biasa dari apa yang disampaikan oleh Bunda ya. Jadi berdamai dengan kenyataan. Bisa sulit nih Bun untuk berdamai dengan kenyataan Bun. Apalagi kalau kita lihat kondisi saat ini kan. Nah, jadi dulu tuh trennya adalah anak-anak tuh pengen libur semester. Bisa libur 2 minggu untuk bermain, untuk kemanapun itu. Tapi kalau sekarang trennya terbalik Bun. Gitu. Jadi, malah libur terus. Libur terus gitu. Anak-anak malah rindu pengen belajar di sekolah Bun. Kayak gitu Bun. Ini slide-nya, oke, yang ini ya. Kemudian nih, bagaimana nih kita untuk orang tua nih, mengelola emosi untuk orang tua. Gitu. Yang pertama, kita coba nih ya untuk memahami kebutuhan pribadi kita gitu. Jadi kita pun setelah kita mencoba memahami anak-anak kita, kebutuhan anak kita apa aja. Jangan lupa, kalau kita juga perlu memahami kebutuhan pribadi kita. Apa aja nih kebutuhan pribadi kita, misalnya lapar, ya udah lapar makan gitu. Kita perlu istirahat, ya udah istirahat, tidur seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk me time, itu juga ya pentingnya ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman yang ada di sini, maupun kalian mahasiswa atau kalian belajar, jangan lupa nih ada istilah me time nih. Nggak perlu waktu banyak sebenarnya untuk me time, yang penting berkualitas gitu. Lakukan hal-hal yang kalian sukai, mau itu nonton film, jogging, olahraga, naik sepeda, gitu. Kemudian juga misalnya main game. Yang penting nggak kebablasan aja gitu, terutama kalau misalnya emak-emak suka nonton Korea, kadang lupa gitu anaknya ternyata belum makan gitu kan, kadangnya gitu, kelamaan me time. Jadi ini juga harus harus digarisbawahi gitu, kita perlu me time, setiap orang perlu me time. Kemudian juga yang ketiga, ini orang tua juga menjadi pelajar gitu. Nah, ini nih, kenapa menjadi pelajar gitu? Karena ini kan adalah kondisi yang baru gitu. Mungkin nggak semua orang tua kan pandai menggunakan Zoom atau grup WhatsApp dan sebagainya gitu. Akhirnya mau nggak mau orang tua belajar lagi belajar lagi untuk memahami, untuk bisa beradaptasi dengan keadaan sekarang, untuk bisa memahami tugas-tugas yang diberikan oleh guru gitu kepada anak-anaknya di rumah. Nah, yang keempat, cobalah untuk pelajari teknik relaksasi sederhana. Ini sebenarnya banyak sih, mungkin nanti ya kalau ini bisa cek di YouTube juga banyak sekali relaksasi. Mohon maaf Bun, sinyalnya putus ya Bun. Iya, pernapasan secara kedengeran nggak sekarang suara aku? Tadi putus-putus Bun. Tadi sempat putus Bun. Halo? Ya. Sudah terdengar Bunda. Poin yang ke ini aja ya, yang dekat ya. Poin yang ketiga mungkin ya, orang tua jadi pelajar tadi udah jelas? Belum ya? Belum Bun, belum. Halo? Belum Bun, caranya Bun. Ini yang tadi poin yang ketiga. Ini suara teman-teman juga hilang sih. Iya, suara Bunda barusan jelas ke Bun. Halo? Masuk Bun. Udah nih. Aku coba, nanti kalau nggak lagi aku coba ini deh, ganti ke handphone. Gimana Bun? Dengannya mungkin jelek di sini. Iya Bun, jadi suaranya terputus-putus Bun. Kedengeran ya? Iya, belum Bun. Terputus-putus Bunda. Ya, jadi seperti ini. Udah kedengeran nggak ya? Bapak dan Ibu guru. Kalau PJJ itu salah satu hambatannya seperti ini. Ya. Jadi jaringan itu suka hilang-hilangan. Iya. Gitu. Jadi memang kita harus pintar-pintar dalam hal memanage terkait dengan pembelajaran jarak jauh itu yang efektif seperti apa. Sambil menunggu Bunda untuk beralih. Ini
Oh, ke aku HP nih ya? pakai ini ya, pakai HP. Iya, pakai HP, Bun. Ini yang punya aku sebelumnya di mute aja. Sekarang aku lanjut di handphone ya. Ya, silakan, Bun. Ya. Oke, tadi yang ketiga kayaknya belum sempat ya. Udah jelas belum suaranya kalau di sini? Sudah jelas, Jelas Bunda. banget, Bun. Oh iya, sip. Kalau gitu lanjutin ya. Oke, ini yang ketiga. Tadi orang tua juga menjadi pelajar. Kenapa saya menuliskannya begini? Karena kita pun sebagai orang tua, akhirnya kan juga kembali belajar nih, kembali mempelajari lagi gitu. Karena mungkin nggak semua orang tua di sini yang paham aplikasi Zoom, kemudian juga gimana mengelola tugas. Oke, halo. Tadi Halo, saya di mute. masuk, Bun. Iya, Bun. Suaranya hilang nih, Bun. Iya, ini udah masuk lagi ya. Sudah, Nih, Bun. orang tua gitu kan jadi pelajar gitu. Kembali belajar orang tua gitu, gimana adaptasi sama pelajarannya anak-anak di rumah gitu. Bagaimana cara mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pelajaran gitu. Kemudian juga karena ini kan kembali beradaptasi juga gitu, kembali memunculkan semangat belajar supaya sama-sama bisa menghadirkan suasana belajar yang kondusif dan efektif ke anak-anak. Kemudian yang keempat tadi, pelajari teknik relaksasi sederhana. Semoga jelas ya ini suara saya ya. Kalau teknik relaksasi sederhana ini banyak sekali. Nanti kita bisa teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak mungkin bisa mempelajarinya dari YouTube sebenarnya banyak juga ada beberapa teknik relaksasi gitu. Kemudian kenapa sih kita perlu mempelajari teknik relaksasi gitu? Karena kadangkala gitu kita istilahnya saking banyaknya kegiatan kita gitu, saking capeknya gitu, kita kadang lupa untuk memberikan reward sama tubuh kita gitu untuk bisa berusaha kembali nyaman, kembali tenang, kembali rileks gitu dari semua berbagai macam aktivitas yang sudah kita lewati di hari itu, di minggu itu, di bulan itu seperti itu. Dan kalau misalnya ada juga ya, kalau saya biasanya selain dari teknik relaksasi, saya juga ini nih kompres air hangat nih bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau misalnya ini ya kadang kan kalau duduk tuh suka tengkuknya sakit ya gitu kan, bagian sini juga bahu, leher gitu. Nah, itu tinggal dikompres aja pakai air hangat gitu. Itu biasanya bantu untuk meregangkan otot-otot kita gitu. Nah, selanjutnya yang kelima, kemudian ini kelola harapan dan target gitu. Nah, kelola harapan dan target ini maksudnya adalah coba untuk tidak berekspektasi terlalu tinggi gitu. Maksudnya di sini kita harus bisa menimbang gitu antara realita, antara kenyataan dengan harapan kita gitu. Kira-kira kalau misalnya aku ke gini nih, ke anak misalnya nih, aku pengen anakku nilainya gini, 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 gini. Nah, kira-kira kalau misalnya keadaan seperti ini, efektif nggak ya? Bisa nggak ya mencapai itu? Gitu. Kadang tuh kita lupa, sebagai orang tua kita terlalu memaksakan diri, terlalu memaksakan kehendak kita gitu. Kita lupa kalau memang keadaannya tidak memungkinkan. Mungkin bisa saja anak kita waktu itu merasakan capek gitu. Tapi kita semangat banget gitu. Tapi ini si anak lagi capek gitu. Kita kadang nggak, bisa jadi kita tidak menyadari hal-hal itu. Makanya harapannya di sini adalah cobalah orang tua untuk tidak terlalu berekspektasi tinggi, cobalah untuk mengelola harapannya, targetnya apa aja gitu. Mungkin bulan ini kita punya 20 target gitu sebenarnya, tapi dengan kondisi yang sekarang, dengan keadaan yang seperti ini gitu, cobalah untuk dikurangi gitu. Gak usah semuanya dipaksakan, gak usah semuanya harus terpenuhi gitu. Karena bisa jadi kalau kita memaksakan diri, kitanya sendiri nanti akan capek gitu. Kita sendiri nanti akan jatuhnya malah takutnya akan menyalahkan diri sendiri gitu nantinya. Nah, kemudian yang keenam itu berbagi peran dengan keluarga gitu. Jangan lupa ya, berbagi peran sama keluarga gitu. Misalnya kalau untuk di rumah, kadang tuh yang aktif buat ngebantu anak belajar kan cuma ibu. Biasanya ibunya aja gitu atau siapa gitu. Nah, ini jangan lupa nih untuk bisa membagi peran dengan keluarga. Itu berpengaruh juga tuh untuk mengolah emosi kita. Karena apa? Ya, tidak semuanya bisa kita lakukan sendiri, seperti itu. Kita memang butuh support dari orang lain di sekitar kita. Oke, next. Next slide ya.
Kak Muti, tolong untuk next slide. Ya, jadi itu yang sudah disampaikan oleh Bunda ya. Itu menarik ya Bun. Biasanya kalau orang tua itu lebih ke target ya. Ini anak harus menyelesaikan ini apa yang diberikan oleh guru ya Bun. Tapi kita nggak tahu kondisi anak tersebut. Gitu. Maka kita harus bisa mengelola nih sebagai orang tua atau sebagai guru juga. Untuk mengetahui kompetensi anaknya sejauh mana. Kalau sekarang kan ada yang namanya kurikulum darurat tuh Bun. Udah tahu belum Bun? Nah itu ya. Iya benar. Jadi kalau misalkan ada 10 kompetensi Bun, yang harus dicapai oleh anak, nah kalau dalam kurikulum darurat itu dipotong. Nah, misalkan hanya 5 kompetensi, gitu. Jadi si anak salah satunya nggak terlalu kerja target nih untuk si A dan sebagainya. Gitu. Nah itu contoh dari Mas Ervan ya, ternyata ada nih kurikulum darurat gitu. Jadi jangan terlalu rileks aja gitu ya. Udah apa yang kita hadapin sekarang kita selesaiin gitu pelan-pelan satu-satu gitu ya. Nah kemudian nih dari saya, jangan fokus hanya ke akademiknya bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Kadang dengan kondisi sekarang gitu karena judulnya PJJ pelajaran jarak jauh gitu. Kepikirannya tuh fokus akademik aja nih, gimana caranya si anaknya bagus, ngerti, paham semuanya gitu. Ternyata jangan itu aja, kita harus ingat nih kalau anak kita itu punya aspek-aspek lain dalam perkembangannya. Yang pertama itu ada aspek fisik, ada motoriknya. Nah, kan biasanya untuk aspek fisik motorik ini untuk anak-anak yang anak usia dini ya terutama gitu kan. Jangan lupa tuh tetap diajakin olahraga, ikut kegiatan di luar rumah kayak gitu. Kalau misalnya untuk anak-anak SD, SMP, fisik motoriknya itu yaitu dengan olahraga tadi itu gitu. Kalau untuk anak usia dini mungkin bisa dilatih lagi motoriknya macam-macam tuh, motorik halus, motorik kasar gitu. Kemudian jangan lupa juga untuk tetap memperhatikan perkembangan sosial emosionalnya. Nah, ini kan kadang kalau pandemi gini tuh kan ada orang tua yang mungkin masih khawatir, ragu-ragu gitu. Aduh, nggak apa-apa ya kali ya kalau main sama tetangga atau gimana gitu, takut ini. Nah, ini kembali lagi kepada orang tua, bagaimana cara menyiasatinya gitu. Anak-anak tetap diberikan kesempatan untuk bermain, tetap diberikan kesempatan untuk bersosialisasi dengan teman-temannya, tapi dengan apa? Dengan pengawasan orang tua. Misalnya nih, harus dibekali dengan masker kah si anak kita ya, anak-anak yang ini ya, kemudian juga pakai face shield gitu kalau main keluar rumah, kemudian juga setiap kali masuk rumah si anak-anak ini tetap diingetin cuci tangan, cuci kaki gitu, pokoknya harus bersih. Nah kemudian ini jangan lupa juga aspek bahasa gitu, fokusnya ke bahasa. Kalau bahasa ini sebenarnya untuk anak-anak ini ya, anak-anak usia dini gitu. Jadi jangan sampai juga kebanyakan main gadget juga gitu di sini, karena pasti apapun itu pasti memiliki pengaruh apabila berlebihan gitu. Jadi kadang lupa nih untuk mengembangkan aspek perkembangan bahasa ini gitu karena keseringannya main gadget. Padahal pada dasarnya untuk melatih anak-anak kita pandai berbicara adalah dengan mengajak dia untuk berbicara gitu. Jangan lupa untuk tetap menjaga komunikasi ke anak-anak kita gitu. Terus next slide ya. Ini tips menemani anak sekolah dari rumah. Ini mungkin bisa dibaca, langsung aja. Ini ya, ada beberapa ya. Suasana aman dan nyaman, disiplin, suasana yang positif, kemudian buat jadwal juga gitu. Selanjutnya, nah kemudian juga hindari stres, libatkan anak pada aktivitas keluarga, permainan edukatif, serta bacakan buku-buku cerita. Nah, ini ya yang saya mau cerita sedikit tentang libatkan anak pada aktivitas keluarga. Jadi kebetulan saya cuma punya beberapa keponakan yang masih SD sama yang anak usia dini gitu. Jadi si tante saya ini ada 2 anaknya nih yang sekolah jarak jauh gitu. Nah, kalau untuk anaknya SD ini saya suka banget nih caranya beliau. Jadi beliau itu melibatkan si anak ini untuk ikut kegiatan di rumah, misalnya kayak masak. Wah, dia tuh akhirnya dalam kurun waktu beberapa bulan selama PJJ ini tuh dapat tugas masak dari mamanya. Karena apa? Karena selama PJJ selain dia belajar, si anak ini berkesempatan untuk mengembangkan potensinya dia. Dia akhirnya tahu kalau dia senang masak gitu. Macam-macam lah dia lihat
ngelihat dari YouTube, terus di ini aja dipraktekin aja di rumah gitu. Akhirnya anaknya seneng, nggak pusing gara-gara belajar aja, tapi juga bisa potensinya dia, kesenangannya dia, minatnya dia itu tersalurkan gitu. Karena apa? Karena orang tua memberikan kesempatan seperti itu. Oke, next. Ya udah sih habis ini. Nih, kalau dari saya, ini yang terakhir ya, jadikan momen kesempatan sekolah dari rumah sebagai kesempatan untuk lebih mengenal diri sendiri dan keluarga. Itu aja sih kalau dari saya. Dan untuk slide terakhir, terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita diskusi-diskusi Oke. ya. Terima kasih Bunda atas penyampaiannya, ini sangat luar biasa Bun. Ini menjadikan pengalaman buat kita semua dan pengetahuan berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh. Oke, buat rekan-rekan semua kita kasih jempolnya dulu nih untuk Bunda atas penyampaian materinya sangat luar biasa. Terima bisa kasih. Dikasih jempolnya ya buat rekan-rekan semua, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan yang lainnya. Jika ada yang ingin ditanyakan kepada Bunda silahkan. Bisa melalui kolom chat dulu, nanti bisa di unmute ya terkait dengan mikrofonnya. Silakan pada para peserta. Oke, sambil menunggu yang lain untuk bertanya. Jadi ini ada pertanyaan kepada Bunda nih. Tadi kan ada namanya kelola target ya, Bun. Target. Tapi kalau misalkan dalam pandemi seperti ini, kira-kira target itu apakah kita harus full atau bisa digantikan dengan yang lain? Kan karakteristik anak itu ada yang afektif, ya, ada secara psikomotor ya. Dia memang aktif lebih ke olahraga atau sebagainya, atau ada yang ke kognitif. Nah, menurut Bunda seperti apa terkait dengan target tersebut? Iya, jadi ini kayaknya nggak bisa disamakan dengan kurikulum darurat ya, karena untuk anak-anak dia pasti tetap ada ini ya, punya istilahnya, ibu-ibu tahu nih, tumbang katanya biasanya. Jadi ada checklist nih, tumbuh kembang itu seperti apa aja, nih pasti Mas Ervan paham nih. Terutama kalau di anak-anak berkebutuhan khusus ya, kira-kira apa aja nih checklistnya nih, udah bisa apa aja gitu. Dan memang itu pandemi semoga tidak menjadi halangan kita untuk tetap bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita gitu. Akan tetapi di sini harapannya adalah orang tua bisa lebih kreatif gitu untuk menggantikan atau mensubstitusi kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa didapatnya di sekolah, tapi itu bisa dilaksanakan di rumah seperti itu. Jadi misalnya kayak main, mungkin bisa dengan mencoba memberikan permainan-permainan edukatif di rumah. Salah satunya, kemudian juga dengan membacakan buku untuk bisa mengembangkan bahasanya anak, kemudian juga banyak sih sebenarnya sekarang itu contoh-contoh kegiatan yang motorik juga yang bisa dilakukan di rumah gitu. Bahkan nih kalau misalnya kita di sekolah nggak bisa kan main masak-masakan gitu, maksudnya nggak bisa melibatkan anak kita ikut ke dapur ngebantuin di pantry, kayaknya nggak mungkin gitu. Nah, coba untuk melibatkan anak-anak dalam kegiatan memasak gitu dengan catatan yaitu dengan pengawasan orang tua gitu. Jadi ternyata nih Kak Irfan gitu, mengikut sertakan atau melibatkan anak dalam kegiatan memasak itu ternyata bisa membantu mengembangkan bahasanya dia loh, gak cuma bahasa tapi juga motoriknya, motorik halus, motorik kasar gitu. Misalnya kita minta anak, tolong dong ambilin itu gitu. Akhirnya kan dia jalan, tuk nih untuk anak usia dini ya. Kemudian juga dengan kita mengkomunikasikan, misalnya nih adek kira-kira suka nggak kalau rasanya kayak gini? Akhirnya kan dia akan ngejawab tuh suka atau nggak suka. Akhirnya itu melatih kemampuan bahasanya dia. Kemudian juga misalnya kayak motorik halusnya, dilihatnya dari mana? Misalnya nih, dia tolong dong kupasin bawang gitu. Kalau misalnya dia udah bisa nih, bawang apa? Bawang putih kan gampang ya, cuma dipritil-pritil gitu ya biasanya ya. Nah itu juga bisa loh untuk mengasah motorik halusnya anak. Jadi harapannya jangan sampai pandemi ini membuat kita sebagai orang tua gitu menjadi sempit gitu, menjadi dalam artian menjadi terbatas untuk melakukan hal-hal yang
menunjang tumbuh kembang anak kita gitu. Bisa kok. Ada banyak sekali caranya. Seperti itu, Kak Evan. Oke, terima kasih Bunda. Ini luar biasa nih Bunda. Ya, jadi banyak hal sebenarnya satu aspek yang bisa dilakukan. Ini sama aja seperti tematik ya Bun. Nah Kalau itu tematik itu satu tema, seperti tema masak tuh aspeknya banyak yang dikembangkan ya Bun. benar-benar ya, itu tematik ya. Iya nih, jadi mengingatkan kita juga ini berkesinambungan dengan pembelajaran biasa dilakukan ya Bun. Kayak gitu. Benar. Oh ya Bun, kalau bicara soal apa namanya peran orang tua nih Bun, nah, peran orang tua kan dibagi ya Bun antara ayah sama Bunda gitu. Nah Iya. kira-kira menurut Bunda dalam pembelajaran jarak jauh pembagian itu seperti apa sih Bun untuk orang tua? Iya. Maaf. Kalau itu ya sebenarnya itu kalau menurut saya kembali lagi ke kesepakatan orang tua gitu kan, karena memang mungkin ada keluarga itu yang dua-duanya sama-sama bekerja, ada yang mungkin ibunya sebagai ibu rumah tangga dan bapak yang bekerja, atau malah sebaliknya bapak yang lebih banyak di rumah karena pekerjaannya dari rumah dan ibu yang keluar gitu. Itu kembali lagi kepada kesepakatan Mas Ervan gitu. Jadi bikin aja jadwal gitu masing-masing, kira-kira di jam-jam ini siapa sih yang bisa nemenin anak, atau jam ini siapa sih yang yang fokus dengan kerjaannya kayak gitu. Jadi itu kembali lagi dikembalikan kepada kebiasaan atau kemampuan keluarga, seperti itu kalau menurut saya. Jadi kemampuan keluarga ya Bun. Kalau saya biasanya di rumah itu ada pembagian juga tuh antara ayah sama Bunda ya. Karena kalau Bunda itu lagi nyuci disuruh ngajarin anak, dia ngomel-ngomel Bun. Nah, gitu. Jadi yang kena secara psikologi itu anaknya gitu. Jadi ya mau harus peran ayah nih yang menggantikannya Bun. Benar-benar. Oh ya Bun, kalau misalkan tadi kan secara emosi anak kan punya emosi masing-masing ya Bun. Apalagi kalau udah overload nih otaknya, udah pusing nih. Apalagi kalau ngelihat matematika yang nggak biasa melihat matematika, dia pasti pusing ya Bun. Gitu. Nah kalau menurut Bunda gimana nih untuk mengelola emosi anak yang tadinya misalkan tadi matematikanya sulit gitu, akhirnya dia ngeliat soal angka langsung pusing, langsung nggak mood lagi bekerja. Nah itu kira-kira apa yang dilakukan tuh Bun? Nah, entah itu orang tua, entah apa gitu Bun. Iya ya gitu. Jadi sebenarnya kita pun juga sebagai orang dewasa tahu ya, maksudnya kita pun adalah hal yang kita sukai dan yang tidak kita sukai gitu kan. Kita juga bisa memilih gitu. Anak-anak juga mungkin ada yang aku lebih suka pelajaran ini nih Bun, aku lebih suka pelajaran ini nih ya, gitu misalnya kan. Nah, akan tetapi ini kita nih, terutama kalau untuk anak SD nih, biasanya kalau untuk anak SD di usia perkembangannya itu, mereka sudah bisa untuk diajak berkompromi. Maksudnya sudah bisa diberikan arahan, sudah bisa diberikan instruksi, mereka sudah memahami konsekuensi dari perbuatan mereka gitu. Jadi, cobalah kita memberikan pemahaman kepada anak-anak kita gitu. Kalau memang pelajaran ini itu adalah hal yang penting untuk dia gitu. Dengan tidak memaksa, maksudnya kita memberikan pengertian, memberikan arahan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh anak kita. Kemudian juga mungkin ini adalah satu bentuk bentuk harapan supaya orang tua itu mungkin lebih kreatif aja gitu. Jadi gimana ya caranya kira-kira membuat hal yang tidak disukai, misalnya matematika ini menjadi hal yang menyenangkan. Jadi kalau misalnya kita lihat nih anak kita ya, dia tipe belajarnya seperti apa. Ini juga penting diketahui oleh orang tua ya. Tipe belajar anak seperti apa. Mas Evan nih pasti ngerti. Ada anak yang lebih suka mendengarkan. Audio banget nih si anak nih gitu. Dia tuh kalau ngedengerin tuh udah langsung nancep aja gitu. Tapi ada juga anak yang dengan cara visualize. Jadi dia melihat. Dia membaca, terus baru dia memiliki pemahaman lebih dari situ. Kemudian ada juga anak dengan tipe belajarnya motorik ya istilahnya, dengan cara dengan gerakan-gerakan gitu. Mungkin dia kalau ngapal tuh misalnya nih menghafal surah tuh sambil goyang-goyang itu membuat dia lebih fokus, lebih bisa masuk gitu pelajarannya. Ini orang tua nih perlu tahu nih kira-kira anakku audio, visual atau yang motorik ini gitu. Nah, itu coba dimanfaatkan, coba dikelola, dicari tahu kira-kira dari situ. Nah, kita ini orang tua coba masukkan hal-hal yang menyenangkan dari
yang tidak dia sukai gitu. Sehingga walaupun mungkin walaupun mungkin tidak akan semaksimal dengan hal yang dia suka gitu, karena memang kalau kita dengan sesuatu yang kita sangat suka, biasanya kita akan interest dulu, kemudian kita juga akan masuk nih semuanya. Tapi harapannya adalah setidaknya anak mau menerima gitu, mau belajar, mau mencoba gitu, Servan. Gimana, Mas? Oke, terima kasih, Bun. Ya. Hmm. Nah, coba kita lihat lagi nih. Ada Jadi pertanyaan. sudah Pertanyaan ada yang Servan. masuk nih pertanyaan ya, Bun. Iya. Pertama pertanyaan nih saya harus miring nih pakai HP nih. Iya, saya bisa cek juga kok, nggak apa-apa. Saya sekalian cek. Iya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk nih, Bun. Jadi pertanyaannya sederhana nih, Bun. Bagaimanakah cara mengajak anak yang hiperaktif agar mau dengan senang hati mengerjakan tugas? Gimana nih, Bun? Oke, ini harus saya lihat dulu ya hiperaktifnya itu apakah anak usia dini atau ke anak yang udah remaja gitu, karena beda-beda. Dan memang kalau dikatakan hiperaktif itu kalau di dalam ilmu psikologi atau ilmu kedokteran juga itu sudah ada diagnosanya sendiri. Apakah benar ini anak dengan Mas Ervan nih pasti ngerti nih istilahnya ada yang hiperaktif ADHD, atensi defisit, ada yang ADD, attention deficit disorder seperti itu. Ini kira-kira masuk kategori yang mana? Itu pertanyaan saya yang pertama. Kalau misalnya bisa dikatakan hiperaktif maksudnya masih dalam pandangan awam, misalnya, Bun, anakku nggak bisa duduk lama gitu. Nah, itu kita harus tahu dulu, kira-kira dia bisa fokus berapa lama gitu. Jadi rumusnya gini sebenarnya kalau untuk melihat fokus anak kita gitu. Jadi usia dia itu dikalikan 2. Gitu aja. Jadi misalnya si anak nih usianya 5 tahun gitu. Nah, itu dikalikan 2. Jadi dikalikan 2 dapat hasil 10. Jadi itu 10 menit itu adalah biasanya itu adalah titik waktu fokusnya dia. Jadi dia bisa fokus selama 10 menit. Harapannya seperti itu. Jadi kalau misalnya anak usianya 3 tahun, berarti dia kalikan 2, berarti dia fokusnya 6 menit kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah segitu 10 menit itu kayaknya dia udah mulai, untuk yang 5 tahun ya udah mulai miring-miring duduknya, udah mulai gerak-gerak, udah mulai nggak ini gitu. Nah, itu bisa dicoba untuk mungkin stop dulu sebentar, stretching dulu atau apa dulu gitu, minum air putih dulu atau misalnya makan cemilan dulu gitu. Jadi jangan langsung diterusin gitu, karena kita pun juga sebagai orang tua ngerasain ya, kalau misalnya kita udah mulai nggak fokus, kayaknya mau dimasukin apa aja itu kayaknya udah kental gitu nanti, apalagi untuk anak-anak. Karena memang anak-anak kan mungkin mereka nggak bisa menjelaskan gitu. Pun aku udah mulai nggak fokus nih kan, kayaknya belum ya kalau anak umur 4 tahun, 5 tahun gitu, nggak bisa mengungkapkan secara langsung. Kita aja sebagai orang tua yang jeli gitu untuk melihat itu dari anak-anak kita. Oh ya, terus ini ada tips dari saya juga untuk meningkatkan fokus anak ya ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau dikatakan fokus itu apa sih gitu, pikirannya fokus ya gitu ya, duduk fokus, duduk diam gitu ya. Untuk melatih fokus anak-anak itu kita sebenarnya meningkatkannya itu dengan cara olahraga, dengan cara kegiatan fisik loh. Kenapa saya katakan demikian? Karena biasanya untuk fokus itu, terutama untuk anak-anak, itu dalam keadaan duduk. Ya, duduk diam mendengarkan gitu. Nah, kalau anak-anak yang mungkin tidak terbiasa dengan kegiatan fisik gitu, dia nggak akan betah tuh duduk lama-lama. Bukan karena dia nggak apa, tapi memang dia capek gitu, nggak capek aja duduk, akhirnya dia mulai nggak fokus kayak gitu. Jadi kita bisa coba untuk memberikan kegiatan-kegiatan fisik kepada anak, misalnya anak yang mulai jalan ya, misalnya naik turun tangga, kemudian juga misalnya main engklek gitu, itu secara nggak langsung melatih motorik anak loh, gitu. Jadi itu yang bisa meningkatkan fokus anak-anak kita gitu. Lakukanlah kegiatan fisik gitu, sehingga apa? Sehingga tubuhnya akan menjadi kuat, dia tahan duduk lama. Nah, itu yang akan membuat dia bisa lebih fokus. Seperti itu, Mas Ervan. Oke, terima kasih, Bun. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Bun. Iya. Banyak yang bertanya nih, Bun. Luar biasa. Ya, pertanyaan dari Putri Fahriani. Assalamualaikum, Bun. Izin bertanya, bagaimana membangkitkan semangat belajar anak kembali ketika anak mulai bosan saat belajar? Apalagi saat pandemi seperti ini. Anak akan merasa cepat bosan atau bahkan emosi anak kadang tidak terkontrol dengan baik.
Bagaimana ya Bun? Mohon Iya. penjelasannya Bun. Silakan Bun. Jadi ini kalau untuk membangkitkan semangat belajar anak kembali ketika anak mulai bosan saat belajar. Nah itu kan, kembali lagi ya, tadi kata saya juga ada titik jam-jam fokusnya anak gitu. Nggak usah anaknya, mungkin kita sebagai orang tua juga ada kala bosannya gitu, ada kala nggak semangatnya gitu. Jadi ya cobalah untuk tidak memforsir seperti itu. Kita tahu nih kira-kira jam berapa aja anak ini udah mulai capek, dia mulai nggak fokus kayak gitu. Nah kalau misalnya anak udah mulai kelihatan lelah, kelihatan nggak semangat, biar stop dulu. Lakukan kegiatan yang lain Bun. Coba kegiatan yang lain misalnya keluar sebentar gitu buat peregangan badannya, kemudian terus saya jelaskan aja minum air putih misalnya, atau misalnya dia makan dulu gitu. Kita tanya anak kita, dia udah bilang nih misalnya, "Mah aku udah capek nih," gitu. "Oh iya, ya udah istirahat dulu, kamu maunya apa nak?" gitu. "Ayo bareng-bareng," gitu. Nah itu coba untuk difasilitasi. Kita cari tahu sebagai orang tua, cari tahu dulu apa sih yang dia pengen, apa sih yang dia butuhkan saat itu, kayak gitu. Kemudian ini nih, anak akan merasa cepat bosan atau bahkan emosi kadang tidak terkontrol dengan baik. Nah ini sebenarnya ada teorinya sih juga masalah emosi dan kognisi. Kognisi ini kan pikiran ya hubungannya. Jadi kalau misalnya untuk bisa supaya kognisi kita atau pikiran kita jalan itu adalah dengan cara apa? Dengan cara menurunkan emosi dulu. Jadi ibaratnya nih, kita nggak jarang ketemu kalau orang udah emosi, udah marah, kesel, udah misalnya hal-hal yang masuk akal tuh udah lewat aja gitu. Jadi di sini juga nih, gimana peran kita untuk bisa membantu anak kita untuk meredam emosinya dia, mengontrol emosinya dia biar turun dulu, dia tenang dulu. Setelah dia tenang, udah dia nyaman, baru kita lanjutkan dengan yang berhubungan dengan kognisi, dengan pelajarannya dia, seperti itu. Sebenarnya mungkin ini masing-masing ibu saya yakin tahu kira-kira anaknya itu sukanya apa, nggak sukanya apa gitu. Kalau misalnya dalam keadaan PJJ sekarang mungkin yang paling banyak mungkin salah satunya lelah ya, lelah duduk, lelah ngelihat layar terus kayak gitu. Kemudian kurang paham dengan penjelasan gurunya gitu. Nah, kalau misalnya ini hubungannya nih, contohnya hubungannya dengan nggak paham penjelasan gurunya, mungkin orang tua. Di sini yang tadi saya jelaskan di awal, ada fungsi orang tua sebagai fasilitator. Cobalah orang tua untuk memfasilitasi atau bertanya kepada gurunya gitu. Gimana sih Bu pelajarannya ini, anak saya kesulitan, apakah ada jalan keluar, apa yang bisa saya bantu untuk anak saya, seperti itu. Jadi sebenarnya tidak hanya orang tua juga sih yang berperan dalam suksesnya pelajaran jarak jauh ini, pelajaran jarak jauh ini, tapi juga dari guru gitu. Dan kembali lagi, bagaimana kita bisa mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang terkait seperti itu. Semoga menjawab ya, Bu Putri. Jadi kalau bosan, coba aja lakukan kegiatan yang lain kayak gitu. Dan jangan lupa untuk menanyakan anaknya, karena mungkin aja sebenarnya anaknya nggak perlu gitu, tapi kita yang kadang kita merasa sok tahu kebutuhan anak kita, tapi ternyata itu bukan yang dia inginkan gitu. Coba tanyakan dulu. Kira-kira kalau misalnya adik bosan, kamu bosan, kira-kira kita ngapain ya biar kamu semangat lagi gitu ya, Ibu temenin, ayo Bunda temenin gitu. Gitu ya, Mas Ervan. Oke, terima kasih Bun. Bagaimana dari Putri, apakah sudah oke? Ya tinggal di chat lagi ya, kalau ada yang belum jelas silahkan bisa silakan ditanya. nanti ya. Oke Bun, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Rifma, yaitu pertanyaannya, bagaimana gaya belajar anak kinestetik dan bagaimana pendampingan yang baik dari orang tua? Ini ya yang tadi saya jelasin ya, kinestetik motorik gitu. Jadi anaknya ini ternyata suka loncat-loncat gitu, misalnya suka loncat-loncat atau misalnya kurang bisa diem gitu. Tapi bukan karena dia hiperaktif gitu, tapi memang itu adalah cara belajarnya dia gitu. Nih saya contohin ya, misalnya nih anak usia dini, dia disuruh belajar ngitung nih Bun. Belajar menghafal angka gitu. Nah, karena dia sukanya gerak, coba deh kita ngitungnya dengan menggunakan ubin-ubin di rumah. Jadi kan ini keramik kita kan punya kotak-kotak tuh. Coba belajar berhitung dari sini, kita kasih lah itu angka. Kemudian disuruh aja loncat 1, 2, 3, 4. Nah, gunakanlah fasilitas yang ada di rumah gitu. Itu untuk
memfasilitasi si anak itu gitu. Jadi nggak usah bingung-bingung, nggak usah pusing dengan apa aja yang ada di rumah gitu. Memang ini kembali lagi kepada kreativitas orang tua ya gitu. Kira-kira gimana sih gitu supaya anak ini bisa fokus gitu. Nah, memang kalau anak-anak yang kinestetik ini kecenderungannya itu bukan fokus ya, energinya besar gitu. Jadi dia tuh punya energi yang besar untuk melakukan gerakan-gerakan macam-macam, entah itu nari, entah itu lari ke sana kemari gitu. Nah itu ini aja, bagaimana sih cara kita bisa untuk mengelola si energi yang sangat besar ini kita alihkan untuk belajar. Jadi, contohnya tadi itu misalnya menghitung kotak yang ada di rumah gitu, kasih aja angka 1, 2, akhirnya dia bisa hafal nanti. Jadi memang itu si anak kinestetik ini tuh istimewanya di situ gitu. Jadi dia sambil gerak itu bisa tuh hafal, bisa tuh berhitung kayak gitu. Itu ya kalau dari saya Ervan ya. Oke, terima kasih Untuk yang Bun. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya biar kekejar nih Bun. Ya. Ini ada respon dari Putri nih. Terima kasih Bun atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Lalu dari Mr. X, terima kasih juga Bun atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya Bun dari Novita Bun. Izin bertanya Bun. Sekarang kan semuanya serba menggunakan HP atau laptop ya Bun. Saya sering menemui kondisi di mana anak-anak yang seharusnya menggunakan HP saat kelas online saja, namun efeknya mereka yang awalnya sebelumnya belajar online tidak pernah menggunakan HP, sekarang jadi sering menggunakan HP, bahkan sudah mengenal games online. Bagaimana ya Bun caranya agar anak-anak tidak menggunakan HP secara berlebih, khususnya untuk orang tua yang sistem pendidikannya non-gadget, kecuali saat kelas online. Terima kasih Bun. Iya. Jadi ini sebenarnya tantangan untuk kita juga ya sebagai orang tua gitu. Jadi memang ketika kita sudah mengenal hal yang baru, mungkin hal-hal yang baru gitu, pasti ada ada tantangannya juga, ada sisi baiknya, ada sisi negatifnya, mungkin bisa dibilang seperti itu gitu. Nah tantangannya adalah memang ini gitu. Jadi ketika anak sudah mengenal gadget, mungkin karena tadi sebelumnya tidak menggunakan gadget ketika belajar, akhirnya dia kenal gadget. Dia tidak hanya di gadget itu tidak hanya gawai ya istilahnya, tidak hanya kenal komunikasi untuk komunikasi saja gitu, tapi akhirnya tahu nih, oh ternyata di gawai itu ada YouTube, aku bisa nonton video, aku ternyata ada games nih yang bisa dimainin gitu, akhirnya dia main games gitu. Nah ini sebenarnya kembali lagi kepada fungsi orang tua sebagai monitoring yang tadi saya bilang juga, itu yang mengawasi atau memonitor seperti itu. Jadi mungkin apapun itu pasti memiliki dampak gitu. Apalagi kalau digunakan secara berlebihan, walaupun tidak terlihat sekarang, akan tapi mungkin suatu saat nanti akan nampaklah dampaknya seperti itu. Terutama misalnya nih, kalau misalnya kita kelamaan di depan gadget gitu kan, mungkin harus juga hati-hati gitu. Pengaruh radiasi itu juga harus kita perhatikan untuk anak-anak kita gitu. Jadi memang bagaimana caranya balik lagi kepada orang tua untuk bisa membatasi penggunaan gadget ini gitu sampai satu hari itu maksimal berapa jam untuk penggunaannya gitu. Kemudian juga kalau misalnya pun main games gitu, itu juga kita perhatikan games apa yang dimainkan gitu. Games apa yang dimainkan anak-anak gitu. Kemudian durasinya berapa lama. Cobalah untuk berkompromi dengan anak kita gitu tentang penggunaan gadget ini karena kita tidak tahu, balik lagi kita tidak mengetahui kira-kira sampai kapan sih pandemi ini, kemudian kira-kira sampai kapan sih pelajaran dengan sistem daring ini gitu. Bisa saja selanjutnya mungkin ada pelajaran daring, ada yang offline, ada yang online seperti itu kan. Akan tetapi kita harus balik lagi kepada melihat sisi positifnya juga gitu dari adanya gadget ini, yaitu bisa memfasilitasi kita sebagai orang tua untuk bisa tetap menjaga komunikasi, kemudian sebagai sarana pembelajaran anak kita gitu. Dengan tetap memperhatikan batasan penggunaan gadget dalam seharinya. Seperti itu, Ibu Novita. Itu Mas Ervan. Terima kasih Bunda atas penjelasannya. Itu ya berkaitan dengan pertanyaan dari Novita. Gimana Novita atas penjelasan dari Bunda? Apakah sudah oke? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi?
Nih fenomena apa namanya sebenarnya untuk pandemi ini ada yang positif juga ya Bun. Gitu. Iya, sebenarnya. Contoh orang tua yang nggak biasa main HP atau laptop, ya mau nggak mau dia harus menggunakan HP dan laptop gitu. Dan lagi-lagi jadi belajar. Nah, jadi sebenarnya pelajar itu atau belajar itu nggak mesti siswa ya Bun. Iya. Ternyata orang tua juga belajar kan, tadi orang tua kembali menjadi pelajar seperti itu. Termasuk guru Bun. Nah, ini juga sih sebenarnya Mas Erpan nih. Yang ini mungkin di sini ada pesertanya yang guru juga ya nih Mas Erpan. Apalagi beliau berkecimpung di anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu, khusus pendidikan anak-anak ABK seperti itu. Wah, ini pasti tantangannya ini ya Mas ya, bisa dikatakan besar ya, apalagi tadi katanya apalagi untuk anak-anak yang mungkin punya ini yang berat gitu. Oke, terima kasih Bunda. Ini jadi hal yang luar biasa nih buat para guru, orang tua, dan sekaligus entah itu tantenya, omnya, ternyata semuanya harus belajar. Banyak belajar di kondisi pandemi seperti ini. Oke, ini ada respon dari Kak Novita. Terima kasih banyak Bunda atas jawabannya. Ini. Kita bisa kasih jempol nih buat Bunda ya atas jawabannya yang sangat luar biasa. Gitu Bun. Oh ya Bun, mengingat pandemi ini, kira-kira Bunda, kan kita nggak tahu nih pandemi ini sampai kapan ya. Dan kita juga nggak tahu nih, kita belajar secara online tuh sampai kapan juga Bun. Nah, kan ibaratnya kita nggak tahu ujungnya nih, tapi kita sudah merasa bosan. Nah, menurut Bunda gimana sih caranya supaya kita bisa konsisten terhadap PJJ ini Bun? Iya, jadi ini kan ya, ini bentuk dari ini sih, bentuk dari bagaimana kita bisa survive juga ya, bagaimana kita sebagai seorang individu itu bisa beradaptasi dengan keadaan ini gitu. Kalau ditanya bagaimana sih cara menjaga konsistensi kita, kalau menurut saya lakukanlah apa yang bisa kita lakukan saat ini. Itu aja sih Mas Erpan gitu. Nggak usah terlalu muluk-muluk gitu. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, kita selesaikan sekarang gitu. Kalau misalnya nanti hal-hal apa ya yang mungkin bisa dikerjakan sekarang, kerjakan sekarang. Kalau misalnya itu agak sulit, ya udah kita jangan sendirian ngerjainnya. Minta bantuan, minta support sama orang lain seperti itu. Semoga sih harapannya pandemi ini segera berakhir ya. Tapi mungkin kita juga nggak tahu sampai kapan. Terus belajar untuk konsisten gitu. Maksudnya dalam pengasuhan pun gitu, dalam pengasuhan, baik itu dalam pembelajaran itu pasti ada jatuh bangunnya ya Mas Erpan ya. Tidak serta-merta kita langsung kuat, langsung strong, langsung bisa, langsung settle gitu di situ. Jadi kalau misalnya suatu hari udah mulai capek, ya udah istirahat dulu. Habis itu bangun lagi, bangkit lagi, coba lagi gitu. Kita coba berbagai macam cara gitu, karena ingat gitu, tidak hanya kita yang merasakan ini gitu, ibu yang lain juga, orang tua yang lain juga, tetangga kita juga, saudara kita, bahkan hampir seluruh orang di dunia juga merasakan yang kita rasakan seperti itu. Dan semua mencoba untuk bisa survive di sini. Gitu Mas Erpan. Oke Bunda, nih ada pertanyaan berikutnya nih Bun. Terima kasih Bunda atas jawabannya dari Ahmad Fajar Maulana. Dia bertanya, ya, bagaimana caranya mengelola emosi pasca di rumah aja? Itu pasca COVID-19. Gimana caranya biar anak-anak milenial bisa produktif, sabar, dan tahan di rumah aja? Sedangkan anak milenial kalau di rumah pasti rebahan. Nih, Kak Ibnu ya ternyata. Oh gitu. Oh iya nih ya. Jadi nih ya, lucu banget nih pertanyaannya. Jadi gimana biar bisa produktif meskipun di rumah aja? Sedangkan anak itu kalau di rumah tuh sukanya rebahan. Gitu. Nah ini nih yang contohnya tadi yang dilakuin sama sepupu saya. Apa coba tadi? Yang tadi yang saya bilang. Jadi dia di rumah itu orang tuanya itu memberikan kesempatan dia untuk mengeksplorasi apa yang ada di rumah. Gitu. Maksudnya dia dari situ dia bisa belajar, bisa mengetahui potensinya dia. Ini anak baru kelas 5 SD loh.
Tapi dia udah banyak banget tuh nyobain resep-resep masakan gitu. Ini karena orang tuanya memberikan kesempatan gitu. Jadi jangan sampai momen di rumah aja tuh membuat kita menyia-nyiakan juga sih saya tidak mencoba untuk tidak memberikan ruang kepada diri kita untuk bertumbuh, teman-teman. Jadi berikanlah ruang kepada diri kita, kepada pikiran kita untuk bertumbuh, untuk berkembang gitu. Dengan cara apa? Banyak sekali sebenarnya yang bisa kita lakukan walaupun itu di rumah aja, walaupun itu kita di dalam ruangan aja gitu. Apalagi sekarang ya dengan kecanggihan gadget, gawai, dengan akses informasi yang bisa didapatkan di mana aja gitu. Ya memang mungkin bedanya kita tidak bisa bertegur sapa, bertatap muka sama seperti sebelumnya, akan tetapi, nah disinilah gitu tantangannya gitu. Karena bisa jadi ke depan akan lebih sulit lagi, karena kita nggak pernah tahu kan. Dan yang jelas teknologi selalu berkembang ya gitu. Mungkin aja suatu saat nanti udah nggak perlu lagi nih nyari kerja. Sekarang udah banyak ya, kalau nyari kerja pun juga wawancara juga online kebanyakan gitu kan, udah dilakuin lama gitu. Kemudian juga nggak jarang tuh sebenarnya dari dulu udah banyak orang yang WFH gitu. Mungkin untuk orang-orang yang WFH atau yang SFH, mungkin sebagian yang misalnya nih ikut short course tertentu di negara tertentu, mereka juga ikutnya kan secara online gitu. Itu bisa tuh, itu menjadi salah satu bukti kalau sebenarnya di rumah aja itu tidak menghalangi kalian untuk produktif gitu. Carilah hal-hal yang kalian suka, carilah hal-hal yang membuat kalian itu bisa bertumbuh, bisa berkembang, kalian bisa mengembangkan potensi kalian. Temukan dulu apa sih yang kalian suka, apa sih di mana sih minat kalian gitu. Coba cari tahu, gali lagi gitu dengan kemudahan akses informasi yang tersedia sekarang gitu. Gitu ya, Kak Ibnu. Gimana? Ini bagaimana nih Kak Ibnu? Ini diteruskan nih oleh Kak Fajar. Ini maksudnya Kak Ibnu yang sering rebahan apa gimana nih? Oke, Kak. Terima kasih. Itu jawaban Bun, dari Kak Fajar ya. Terima kasih Bunda atas jawabannya. Oke Bun, Ya. kita masih panjang Bun waktunya. Bener nggak Bun masih panjang? Iya masih panjang. Silakan. Oh ya, buat rekan-rekan jika ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh banget nih biar pengetahuannya makin bertambah, pengalamannya pun juga demikian. Ini mumpung ada Bunda, waktunya juga nggak banyak nih Bunda. Tapi mau meluangkan buat kita nih untuk diskusi pada sore hari ini. Iya sih. Lagi sekarang lagi di mana Bun? Katanya lagi di Kalimantan ya Bun? Iya, saya posisi di Kalimantan. Saya memang asli orang sini sih gitu. Kebetulan kemarin balik sini setelah selesai kuliah, terus pas pandemi dimintain tolong buat jadi psikolog di sini. Mirip bisa dibilang mirip Wisma Atlet lah kalau di Jakarta gitu tempatnya di sini. Oke Bunda, sekarang lagi di Kalimantan ya Bun. Nah, walaupun dari Kalimantan, ini yang bisa positifnya PJJ ini Bun. Salah satunya, kita walaupun jauh bisa dipertemukan nih Bun. Benar-benar iya. Oh ya Bun, ini ada pertanyaan berikutnya nih Bun dari Kak Tata. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara melatih kepercayaan diri pada anak yang nantinya akan kembali pada pembelajaran offline? Karena minimnya interaksi sosial anak dengan orang tua pada masa pandemi sekarang, dan mungkin anak malah menemukan comfort-nya dengan tidak bertatap muka langsung dengan orang lain. Yang kedua, tadi pembahasan anak kinestetik adalah mengalihkan anak dengan aktivitas. Bagaimana jika sudah masuk SD, di mana diharuskan duduk rapi dan tenang? Terima kasih, Bun. Oke. Ini ya yang pertama ya, melatih kepercayaan diri pada anak yang nantinya akan kembali pada pembelajaran offline. Ya sih, memang ini juga sebenarnya tantangan ya gitu. Bisa jadi kan gitu. Makanya bisa jadi ketika sudah pelajaran online ini, anak-anak ternyata malah jadi jadi lebih seneng kalau cuma tatap muka lewat layar aja gitu. Karena mereka udah minim interaksi dengan orang luar gitu. Akan tapi inilah gitu tantangannya juga bagi orang tua gitu. Jadi komunikasi itu pasti dibutuhkan kan, pasti itu menjadi bagian yang kita butuhkan di kehidupan kita gitu. Tidak mungkin kita tidak berinteraksi dengan orang lain, apapun caranya, mau itu secara langsung maupun tidak langsung seperti itu. Jadi
harapannya sih memang orang tua tetap apa ya, kalaupun misalnya anak tidak banyak berinteraksi dengan orang luar, akan tetapi jangan sampai anak putus komunikasi dengan orang tua juga seperti itu. Jadi saya sih yakin kalau misalnya anak ini juga terbiasa di rumah pun dia tidak apa ya, di rumah pun sudah cukup cukup sering berinteraksi dengan orang tua, tidak hanya menghadapi gawainya saja, tidak di depan gadgetnya saja, itu anak sudah mempunyai bekal gitu untuk berkomunikasi. Nah, eee, pada dasarnya saya tidak ada larangannya untuk orang tua juga keluar rumah, memberikan kesempatan anak untuk berinteraksi atau bersosialisasi dengan teman-teman di sekitarnya, akan tetapi tetap harus memperhatikan protokol kesehatan gitu. Nggak usah dengan pandemi ya Bun ya sebenarnya. Mungkin ada orang tua zaman dulu, mungkin ada sebagian orang tua juga yang nggak usah nunggu pandemi, tapi nggak usah di kondisi pandemi, tapi dia jarang memperbolehkan anaknya keluar rumah gitu. Itu juga berpengaruh loh pada kondisi perkembangan sosial dan komunikasi anak gitu. Jadi janganlah kita melewatkan hal ini gitu. Jangan sampai kita lepas kontrol di sini, tetap jaga komunikasi dengan anak. Kemudian juga berikan nih pemahaman ke anak kalau Dek, bisa jadi nanti ini nggak terus-terusan seperti ini ya gitu. Berikan hal-hal yang positif kepada anak, tanamkan kepada anak bahwa bertemu dengan orang lain, berkomunikasi langsung dengan orang lain itu adalah hal yang menyenangkan gitu. Jadi balik lagi nih misalnya deh gitu, nanti mungkin kita nggak akan selamanya ya belajar online ya, nanti adik bakal ketemu nih sama teman-teman di sekolah gitu. Pasti senang deh ketemu sama teman-teman lagi karena bisa main, bisa ngobrol langsung sama teman-teman, bisa langsung ngedengerin ibu guru, bisa duduk bareng-bareng sama teman-teman gitu. Jadi kondisi sekarang memang seperti ini, tapi bisa jadi nanti kita tetap akan kembali belajar di sekolah ya gitu. Jadi kamu tetap semangat ya belajarnya. Misalnya seperti itu. Diberikan hal-hal yang positif. Kita memberikan apa ya? Istilahnya memberikan informasi yang baik gitu, memberikan pengetahuan, memberikan afirmasi, sugesti yang baik kepada anak-anak kita bahwa hal ini apa ya istilahnya tidak hanya bisa jadi tidak akan berlangsung selamanya, kan tetapi kita tidak pernah tahu kapan ini selesai. Jadi kamu jangan apa ya, jangan sampai stuck di sini saja gitu. Kamu harus kamu bisa apa ya istilahnya itu menerima tapi suatu saat keadaannya akan berubah khawatir gitu. Yang kamu jangan khawatir kalau kamu bingung atau apa-apa kamu bisa tanya sama mama, sama bunda atau sama ayah seperti itu. Itu sih kalau dari saya di pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi pembahasan kinestetik adalah mengalihkan anak dengan aktivitas. Bagaimana jika sudah masuk SD, di mana diharuskan duduk rapi dan tenang. Nah, ini memang saya pernah juga sih nemu kasus waktu dulu anak yang susah duduk tenang gitu. Jadi memang dari TK, ini anaknya dari TK waktu itu saya nangani kasusnya dia susah untuk duduk tenang gitu. Jadi saya hitung nih waktunya kira-kira dia berapa menit nih bisa duduk tenang mendengarkan gitu. Ya sekitar sekian menit. Nah, itu saya komunikasikan Bun ke orang tua, ke gurunya gitu. Kalau memang permasalahannya di sini gitu. Nah, untuk kasus yang saya kemarin itu akhirnya anak ini masuk SD gitu. Nah, saya dari gurunya saya mencoba mengkomunikasikan dari guru TK ke guru SD-nya gitu. Kalau memang keadaannya seperti ini, kalau anak ini memang kesulitan untuk duduk tenang. Biasanya nih Bun, kalau anak-anak di usia umur 6 sampai 7 tahun itu dia kesulitan duduk tenang. Kalau saya sih waktu itu merekomendasikannya biar diperiksakan lagi kepada tumbuh kembang gitu Bun. Kira-kira apa sih ada nggak ininya? Ada kesulitan itu asalnya dari mana gitu? Apakah memang karena dia nggak betah aja, nggak betah duduk tenang, atau memang dia mempunyai apa ya istilahnya tadi yang saya jelaskan di awal ada istilahnya ADHD, ADD dan sebagainya gitu. Karena untuk anak-anak yang memiliki kecenderungan hiperaktif gitu, mereka memang akan sangat sulit untuk bisa duduk tenang dengan jangka waktu yang agak lama seperti itu. Ini kalau sudah masuk SD dikomunikasikan dulu ke gurunya keadaan anak bunda seperti apa. Kemudian kalau misalnya nanti guru mungkin kalau misalnya guru nih nggak masalah Bun, yang penting dia tetap ngerjain tugas itu
bersyukurlah gitu kan. Tapi kalau misalnya dari guru misalnya, wah Bu nih kira-kira saya kesulitan nih, kira-kira coba diinikan dulu sama minta tolong sama entah itu psikolog, entah itu dokter anak, seperti itu dikomunikasikan dulu gitu. Jadi apa sih kira-kira, apakah benar ini cuma gara-gara kinestetik aja, ataukah memang ternyata dia ada kecenderungan hiperaktif gitu. Itu kita harus mencari tahu gitu. Seperti itu, Bunda Tata. Oke, terima kasih, Bun. Bagaimana dengan Bunda, dengan Kak Tata ya? Kalau oke, silahkan bisa diberikan respon di kolom chat. Oh ya Bun, karena kita sudah pukul 16.53, kita coba kesimpulan saja nih Bun, dari kegiatan kita pada sore hari ini. Bagaimana kesimpulan dari Bunda? Silakan Bun. Apa ya kesimpulannya ya? Jadi kalau dari saya sih sebenarnya ini adalah hal yang memang kita memang sedang dalam posisi yang tidak pasti gitu. Kita tidak pernah tahu pandemi ini berakhir dengan kapan gitu. Yang penting yang pertama kita harus mensyukuri dulu pada kalau hari ini kita sehat, keluarga kita sehat, kemudian juga pemerintah juga memberikan dukungan kepada kita dan anak-anak untuk tetap melanjutkan pendidikan dengan baik gitu. Seperti apapun fasilitas yang diberikan, kita sebagai orang tua tetap harus semangat, tetap harus berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, seperti itu. Itu kalau dari saya, Mas Ervan. Oke, terima kasih Bunda atas kesempatannya pada talk show hari ini. Semoga Bunda terus bertumbuh juga, ya, karena kita ada festival bertumbuh ya Bun. Festival Bertumbuh 2020, dan semoga kita semua bertumbuh menjadi orang yang lebih baik lagi, bertumbuh menjadi orang yang sehat lagi, dan bertumbuh lagi terhadap pemikiran kita untuk Indonesia nih Bun. Khususnya dalam SDGs ini ya, di poin ketiga dan poin keempat ya Bun. Oke, kalau dari saya, untuk penutup ya, jika kita tidak bisa menahan perih belajar, oleh karena itu jangan pernah berhenti, jangan pernah letih dalam belajar, karena kita harus terus belajar apapun kondisinya, termasuk pandemi COVID-19 ini. Gitu. Oke, terima kasih kepada Bunda atas materinya yang sangat luar biasa. Terima kasih juga buat rekan-rekan yang lainnya sudah hadir pada talk show hari ini dengan yang diselenggarakan oleh panitia penyelenggara. Terima kasih juga buat Kamuti. Mana Kamuti? Masih monitor nggak nih Kamuti? Masih Kak, saya dari tadi dengerin. Terima kasih Kamuti ya atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada panitia nih, luar biasa sudah menyelenggarakan kegiatan hari ini. Semoga kedepannya bisa menyelenggarakan kegiatan seperti ini lagi agar kita bisa terus belajar, kita bisa mengasah pemikiran kita, dan kita juga bisa bertumbuh bersama. Karena dengan berdiskusi kita bisa mencari solusi ya Bun, benar gak Bun? Benar banget. Saya juga baru tahu tadi Bun, kalau fokus anak itu bisa dihitung dari usianya Bun. Kalau di usianya 5 tahun dikalikan 2 jadi 10 menit. Iya, ini saya dapatnya juga dari dosen nih kebetulan. Dari dosen. Iya. Dari psikolog juga gitu. Wah, luar biasa. Ya, itu banyak banget yang bisa kita dapatkan untuk diskusi. Ilmu baru ya, Kak. Iya, benar. Terima kasih, Kak Muti. Iya, sama-sama, Kak Irfan. Terakhir dari saya, ya. Ini sebuah pepatah. Ya, pepatah ini bilang juga ya, dalam sebuah pantunnya. Asik. Jadi pepatah, dalamnya pantun. Ya, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, jangan kangen saya lagi. Plot twist ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih buat semua. Semoga sehat selalu. Ya, mohon maaf apabila ada salah kata dari saya maupun dari pembicara juga. Semoga kita bisa sukses selalu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, foto dulu. Nanti dari Kamuti. Oke, kita boleh foto perdana ya. Untuk teman-teman, ayah bunda yang berkenan untuk mengaktifkan kameranya, boleh kita berfoto untuk dokumentasi.
Oke, saya ambil alih ya teman-teman. Ya, silakan Kak Fajar. Oke, bentar. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, Oke, sip. Sudah? terima Kak Fajar? kasih. Sudah. Oke, untuk ayah, bunda, dan teman-teman semua yang pada sore hari ini mengikuti talk show dan sharing sampai selesai, insya Allah kami akan ada sertifikat yang akan dibagikan untuk teman-teman semua. Saya ucapkan sekali lagi kepada Bunda Rojihah dan Kak Ervan Kurniawan yang sudah menyempatkan untuk memberikan materi dan juga sharing-sharing tentang pembelajaran jarak jauh untuk mencapai Sustainable Development Goal. Nah, baik, Ayah, Bunda, dan kakak-kakak semuanya, saya akan menyimpulkan dari acara kita pada sore hari ini. Tadi itu saya senang banget sama closing statement-nya Bunda Rojihah. Jadikan momen sekolah dari rumah sebagai kesempatan untuk lebih mengenal diri dan keluarga. Berarti kita punya banyak kesempatan untuk mengenal diri sendiri dan juga keluarga kita ya Bun ya. Iya. Oke teman-teman semuanya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada dan juga TK Bloom Islamic School yang secara penuh mensupport kegiatan talk show dan sharing pada sore hari ini. Semoga kedepannya kita bisa bersinergi kembali. Nah, buat teman-teman dan ayah bunda sekalian, insya Allah setiap weekend Ruang Tumbuh akan selalu mengadakan talk show. Nah, untuk minggu depan temanya itu tentang penjagaan lingkungan. Wah, penjagaan lingkungan aja dijaga. Gimana ini? Canda ya Bun ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas kesempatannya dan terima kasih banyak sudah hadir. Sampai jumpa di berikutnya. Semoga teman-teman semua bisa mengambil banyak manfaat dan mengambil banyak pelajaran dari talk show dan sharing pada sore hari ini. Dari Kak Fajar, mungkin apakah ada yang ingin disampaikan, Kak? Sudah, Kak Mutia. Cukup. Oke. Baik, saya selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ditunggu sertifikatnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bunda Rojihah dan Kak Evan. Sama-sama.